Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta sekali lagi kepada masyarakat luas, siapapun itu, untuk kooperatif sehingga penanganan COVID-19 berhasil. Habib Rizik Syihab sudah kembali ke kediamannya dari rumah sakit. Hal tersebut dikonfirmasi oleh pihak rumah sakit Umi bahwa benar, alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugar sebagaimana awal beliau datang untuk istirahat dan check up di rumah sakit Umi. Itu adalah hak dari pasien dan ada saatnya nanti beliau akan memberitahukannya, akan tetapi saat ini itu adalah hak dari beliau untuk menyatakan tidak mengizinkan siapapun untuk memberitahu hal tersebut. Acara pernikahan Putri Rizik Syihab serta penyelenggaraan Maulid Nabi di Petamburan, Jakarta Pusat yang menimbulkan kerumunan berbuntut panjang. Setelah beberapa pejabat di lingkungan kepolisian dicopot serta dimutasi, terakhir Direktur Rumah Sakit Umi Bogor dilaporkan ke polisi. Peristiwa ini menambah daftar kasus akibat kerumunan pasca kepulangan pimpinan Front Pembela Islam itu ke tanah air. Akibat kerumunan itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Sufahriyadi dicopot dari jabatannya karena dinilai lalai dalam menegakkan protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Polda Metro Jaya juga memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi. Pemanggilan juga dilakukan terhadap Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara, Camat Tanah Abang Yasin Pasaribu, Kepala KUA Tanah Abang, Babin Kamtibmas, serta perangkat RT dan RW terkait. Setelahnya, polisi kembali melakukan pemeriksaan lanjutan dengan memeriksa panitia Maulid Nabi dan pernikahan Putri Rizik Syihab, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan pihak Bandara Soekarno-Hatta. Kini, setidaknya sudah lebih dari 15 orang yang telah dimintai klarifikasi terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan itu. Sebanyak 7 pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diperiksa oleh Inspektorat. Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andono Warih kemudian dijatuhi sanksi pencopotan. Acara-acara yang digelar Rizik dan simpatisannya disebut memunculkan klaster COVID-19 baru. Kapolda Metro Jaya yang baru, Irjen Polisi Fadil Imran menyebutkan adanya klaster COVID-19 di kawasan Petamburan. Fadil juga menyebutkan adanya klaster penyebaran COVID-19 juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan juga klaster Megamendung Bogor, Jawa Barat. Sementara Kepala Suku Dinas atau Kasudin Kesehatan Jakarta Pusat Erizon Safari mengatakan kasus di Kecamatan Tanah Abang meningkat setelah dilakukan pelacakan kontak atau tracing di wilayah tersebut. Erizon mengatakan pelacakan kontak ini dilakukan setelah beberapa kali terjadi kerumunan massa pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab di wilayah itu. Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus pelanggaran protokol kesehatan dalam acara Maulid Nabi dan pernikahan Putri pimpinan FPI Rizik Syihab. Pelanggaran itu disebabkan kerumunan massa di acara yang berlangsung di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada 14 November 2020. Polisi melakukan serangkaian penyelidikan panjang dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik juga telah melakukan gelar perkara guna membuat terang kasus tersebut. Berdasar pada hasil gelar perkara kasus itu, menurut Yusri, kerumunan tersebut telah memenuhi unsur yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Namun Yusri tak ingin berbicara lebih jauh mengenai apakah penyelenggara acara dalam hal ini Rizik Syihab akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Polisi yang menemukan adanya unsur tindak pidana dari hasil gelar perkara menaikkan kasus pelanggaran protokol kesehatan itu ke tahap penyidikan. Yusri mengatakan saat ini penyidik sedang mencari petunjuk lain berupa bukti-bukti seperti surat yang berkaitan acara Rizik hingga menimbulkan kerumunan massa. Pihak Polda Metro Jaya juga telah resmi mengirimkan surat pemanggilan pemimpin Front Pembela Islam itu untuk diperiksa pada 1 Desember 2020. Namun, belum diketahui apakah nantinya Rizik Syihab akan hadir dalam pemeriksaan tersebut. Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam Aziz Yanuar membenarkan pihaknya sudah menerima surat pemanggilan Rizik Syihab sebagai saksi oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Minggu 29 November 2020. Saat ditanya apakah Rizik Syihab akan memenuhi undangan itu pada Selasa esok, Aziz enggan memastikannya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pimpinan FPI Rizik Syihab untuk kooperatif.
Mahfud meminta Rizik memenuhi panggilan polisi untuk memberi keterangan atas kasus kerumunan di acara pernikahan putrinya beberapa waktu lalu. Permintaan itu diungkapkan Mahfud dalam konferensi pers virtual pada Minggu 29 November 2020. Mahfud menyebut hal ini kepentingan keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Ia mengatakan siapapun yang menghalangi tugas pemerintah dalam upaya menyelamatkan masyarakat, maka bisa diancam dengan pidana. Pernyataan Mahfud tersebut terkait dengan sikap Rizik Syihab yang menolak ditelusuri kontak eratnya atau tracing. Padahal, Rizik Syihab melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Menurut Mahfud MD, apabila merasa sehat seharusnya tidak keberatan memenuhi panggilan petugas. Merespons pernyataan Mahfud MD, pihak FPI justru menyinggung kerumunan massa yang terjadi di daerah yang kini tengah menggelar kampanye Pilkada serentak 2020. Aziz Yanuar kemudian mendesak Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan penelusuran kontak atau tracing pasien COVID-19 di kerumunan massa Pilkada serentak 2020. Aziz menegaskan seharusnya pemerintah berlaku adil, memperlakukan penelusuran kontak hingga melakukan tes terhadap tiap kerumunan massa yang terjadi di seluruh Indonesia. Ia berharap pemerintah tak menerapkan suatu kebijakan atau hukuman atas dasar sentimen dan kebencian terhadap satu tokoh yang tak sejalan dengan pemerintah. Ia menilai pemerintah saat ini tidak memberikan rasa keadilan kepada semua masyarakatnya. Aziz pun berharap pemerintah dapat menerapkan prinsip keadilan pemberian sanksi terhadap semua masyarakat Indonesia yang menggelar kerumunan tanpa terkecuali. Tak habis-habis kontroversi sang Habib setelah kembali. Mulai dari kerumunan hingga aksi kucing-kucingan, tetap menggelar acara padahal masih pandemi corona. Gubernur diperiksa, Kapolda dicopot, hingga panitia tak luput dipanggil ke Polda. Surat pemanggilan sudah diserahkan. Lalu apakah Rizik Syihab bersedia untuk menghadiri pemeriksaan?